Perkenalkan, nama saya Maria Angela Fatima Rafu, NPM 12180029. Saya program studi agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Timur. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pengaruh ekuilibrium kuota impor. Sebelumnya, kita ketahui dulu tentang apa itu kuota impor. Pengertian kuota impor. Kuota impor adalah suatu pembatasan terhadap jumlah impor yang diizinkan oleh suatu negara setiap tahunnya. Dengan cara pemerintah mengeluarkan sejumlah lisensi impor yang terbatas serta melarang impor tanpa lisensi. Ada beberapa alasan lebih sering digunakannya kuota daripada tarif untuk membatasi impor. Yang pertama, untuk memastikan agar peningkatan pengeluaran impor yang lebih lanjut bisa dihentikan apabila persaingan di luar negeri semakin meningkat. Yang kedua, banyak negara berada pada posisi persaingan yang lemah dan melemahnya nilai tukar, dan pemerintah mencoba melaksanakan ketentuan-ketentuan untuk memperbaiki neraca pembayaran. Ketentuan kuota akan membatasi jumlah yang diimpor. Pada slide ini ada beberapa kurva yang menunjukkan pengaruh ekuilibrium kuota impor. Yang pertama, hubungan kuota dan tarif dengan persaingan. Gambar kurva di bawah ini menunjukkan efek kuota impor dalam kondisi bersaing. Pada gambar A, kuota telah mendorong produsen dalam negeri untuk meningkatkan produksi dari S0 ke S1, membebani negara sebesar bidang B. Biaya marginal naik menjadi P1. Pada bidang D menunjukkan konsumen mengalami kerugian. Bidang C atau tambahan harga atas impor yang diizinkan merupakan redistribusi internal dari konsumen kepada pemilik lisensi. Bidang B dan D adalah kerugian nasional bersih, yaitu tarif yang menyebabkan sejumlah impor yang sama dengan kuota. Kuota akan kelihatan buruk daripada tarif jika pada kondisi yang pertama, apabila kuota menciptakan kekuatan monopoli. Yang kedua, apabila lisensi impor dialokasikan secara efisien. Yang kedua, apabila lisensi impor dialokasikan secara tidak efisien. Kurva yang kedua, hubungan antara kuota dan tarif dengan kekuatan monopoli. Gambar di bawah ini menunjukkan dengan kuota, produsen dalam negeri menjadi seorang monopolis. Yang dimana yang pertama, kuota mengizinkan impor sebesar M1. Kuota hanya menguntungkan produsen dalam negeri yang hanya satu-satunya dibandingkan penetapan tarif. Produsen dalam negeri akan menaikkan harga lebih tinggi sehingga membatasi keluarannya
pada keadaan biaya marginal sama dengan penerimaan marginal. Yang kedua, harga yang lebih tinggi dari P2 dihadapkan pada tingkat produksi dalam negeri yang terbatas, yaitu S2. Akibatnya, kuota menyebabkan keluaran dalam negeri lebih rendah dan harga di dalam negeri lebih tinggi, melebihi harga penetapan tarif. Yang ketiga, apabila monopoli di dalam negeri diciptakan oleh kuota, maka secara keseluruhan akan menimbulkan kerugian. Yang berikut, bidang B dan D menunjukkan beban masyarakat akibat pengurangan impor dan kekuatan monopoli baru sebesar bidang yang diarsir. Keseluruhan dari bidang tersebut adalah hilangnya kesempatan bagi konsumen untuk membeli, mengurangi yang dapat dicapai oleh negara dibandingkan nilai pembelian bahan bagi para konsumen. Dengan menahan produksi di S2 dan impor di M1, maka kuota dan impor membatasi konsumen untuk menikmati dapat dibeli pada harga P2. Meskipun biaya marginal untuk memperoleh produk tambahan sama rendahnya dengan kurva biaya marginal atau harga dunia. Kurva yang ketiga yaitu monopolis dan tarif. Gambar kurva di bawah ini menunjukkan monopolis dilindungi oleh tarif. Dampak tarif adalah meningkatkan harga semaksimum mungkin yang dapat dikenakan oleh industri domestik. Pada kurva ini menjelaskan jika tarif tersebut, maka industri domestik dapat menetapkan PW tambah T. Namun, industri ini tetap tidak dapat dengan bebas menaikkan harga ke tingkat harga monopolis karena konsumen masih beralih kepada impor jika harga meningkat di atas harga dunia ditambah tarif. Yang kedua, monopolis menetapkan harga sama dengan biaya marginal pada QT. Tarif meningkatkan harga domestik dan juga output industri domestik, sedangkan permintaan turun ke DT karena impor turun. Yang ketiga, industri domestik tetap memproduksi dalam jumlah yang sama jika merupakan perusahaan persaingan sempurna. Kurva yang keempat yaitu monopolis dan kuota impor. Gambar kurva di bawah ini menunjukkan monopolis dilindungi oleh kuota impor, yang menyatakan bahwa pemerintah menetapkan pembatasan impor, membatasi kuantitas pada tingkat yang tetap, yaitu pada garis Q. Jika monopolis mengenakan harga di atas PW, maka akan kehilangan seluruh penjualannya. Sebaliknya, jika menjual pada permintaan domestik pada tingkat harga tersebut, maka terjadi minus impor yang diperbolehkan. Permintaan yang dihadapi monopolis adalah permintaan domestik minus impor yang diperbolehkan.
Yang kedua, DEKI adalah kurva permintaan yang paralel dengan kurva permintaan DT. DEKI adalah kurva permintaan marginal MRQ. Perusahaan yang diproteksi oleh kuota impor memaksimumkan keuntungan dengan menetapkan biaya marginal sama dengan penerimaan marginal yang baru dan memproduksi di KID dengan harga PQ. Karena itu, lisensi impor untuk satu unit barang akan menghasilkan rente sebesar PQ kurang PW. Kurva yang kelima yaitu tarif dengan kuota impor. Gambar kurva di bawah ini menunjukkan membandingkan tarif dan kuota. Yang menyatakan bahwa tingkat tarif T mengakibatkan tingkat impor Q. Tarif mengakibatkan produksi domestik sebesar QT dan harga domestik PW tambah T. Kuota mengakibatkan tingkat produksi yang lebih rendah WQ dan harga yang lebih tinggi pada PQ. Jika dilindungi oleh tarif, perusahaan monopoli domestik berperilaku sebagaimana menghadapi persaingan sempurna, berbeda jika dengan kuota impor. Karena kuota impor memberikan proteksi mutlak, tidak peduli pada harga domestik, impor tidak akan melebihi tingkat kuota. Demikian penjelasan saya mengenai kurva pengaruh ekuilibrium terhadap kuota impor. Terima kasih.